Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, dalam novena Natal hari ke-9 ini, kita kembali melihat dan merenungkan tentang solidaritas Allah, supaya dengan demikian kita terdorong untuk menjadi solider sebagaimana Bunda Maria. Oleh karena itu, mari kita merenungkan beberapa poin berikut ini. Yang pertama, Allah yang solider. Kepada Nabi Nathan, Daud mengungkapkan niatnya untuk membangun rumah bagi Tuhan. Hatinya tergerak oleh rasa solider. Ia tidur dalam rumah dari kayu aras. Masakan tabut perjanjian Tuhan hanya ada di sebuah kemah. Atau kalau mau dibahasakan untuk sekarang, ia tidur di rumah yang mewah, padahal gereja berantakan. Namun melalui Nabi Nathan, Tuhan bersabda, bukan Daud yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Sebaliknya Tuhanlah yang akan membuat rumah bagi Daud. Mengapa dibalik seperti itu? Rumah dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata bet. B-E-T-H. Bet punya arti ganda. Bisa berarti rumah, bisa berarti keturunan. Dalam konteks janji keselamatan, ini berarti Tuhan akan memberikan keturunan bagi Daud, seorang Mesias yang menyelamatkan umatnya. Dan janji Tuhan itu terrealisasi pada perempuan yang bernama Maria. Inilah yang mengejutkan dan susah dipahami. Keturunan yang dimaksud tidak sekadar seorang Mesias biasa, tetapi dikatakan oleh malaikat tadi, putra Allah yang menjadi manusia. Tindakan Tuhan sungguh-sungguh di luar nalar dan sulit untuk dicerna, namun sangat mengagumkan dan menusuk hati manusia. Tuhan begitu solider dengan manusia, sampai dirinya turun tangan langsung menyelamatkan manusia yang telah berdosa. Inilah keindahan cinta yang tak terlukiskan. Inilah tindakan solider Allah yang sempurna, agung dan dahsyat. Maka di penghujung novena Natal ini, kita sebenarnya dihantar untuk mengagumi Tuhan yang begitu solider pada hidup manusia. Mengagumi Tuhan dan juga mengagumi tindakannya adalah langkah penting dalam menyambut kedatangan Mesias. Yang kedua, Maria yang solider. Tuhan begitu solider sehingga mau menyejarah dalam hidup manusia. Namun solidaritas Tuhan perlu tanggapan manusia. Hari ini kita mendengar jawaban Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jawaban ini sesungguhnya sangat mengejutkan. Sudah menjadi aturan baku dan umum dalam tradisi Israel. Perempuan yang mengandung sebelum nikah harus dilempari dengan batu apabila calon suaminya tidak menerimanya. Maria tahu akan resiko ini, namun resiko seberat ini berani ia tanggung karena Maria taat kepada Allah sekaligus solider pada kepentingan keselamatan semua orang. Demi kehendak Allah yang akan lahir dalam sejarah manusia, Maria siap ikut ambil bagian di dalamnya, apapun resikonya. Oleh karena itu, bagi Maria, sikap dan tindakan solider itu bukan sekadar berbagi-bagi harta untuk yang miskin,
melakukan baksos di mana-mana, dan berbagi ini dan itu. Bukan sekadar itu. Dari tindakan Maria kita belajar bahwa solider itu pertama-tama membela kepentingan Tuhan yang menyejarah dan siap menanggung resiko untuk menyelamatkan sesama. Solider bukan semata-mata aktivitas sosial, tapi kemampuan menemukan Tuhan dan kehendak-Nya, lantas taat kepadanya demi keselamatan sesama. Inilah sikap solider yang khas yang diajarkan oleh Bunda Maria di akhir novena kita. Sikap solider muncul dari iman, bukan sekadar petugas sosial. Oleh karena itu, Maria berani menanggung resiko atas sikap solidernya itu. Ia tidak memikirkan jasa karena telah berbuat solider. Sebab seringkali terjadi kita sudah puas apabila sudah melakukan baksos misalnya. Padahal itu bukan yang penting di dalam kehidupan rohani. Maria telah menunjukkan hal yang penting ini kepada kita. Sebab kalau tidak, nanti kita akan menjadi orang yang mudah sakit hati. Maria tidak memikirkan jasa semuanya itu. Justru karena pergumulan solidernya itu, ia menanggung banyak beban. Karena solider, Maria adalah perempuan yang paling banyak menderita dari antara semua perempuan di dunia ini. Dialah perempuan yang nomor satu paling menderita. Itulah solider yang mesti kita pahami yang diteladankan oleh Bunda Maria. Sekarang mari kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Kita yang solider. Tuhan yang solider itu telah merendahkan dirinya dengan menjadi manusia. Tuhan Sang Pencipta menjadi makhluk ciptaan. Maria yang solider harus menanggung derita amat berat antara hidup dan mati. Kemudian pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana kita menjadi solider? Kalau solider itu berarti berkorban seperti ini, siapa yang mampu melakukannya? Ketika Maria masih dalam suasana hati yang terkejut, Malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Inilah realita yang semakin menakjubkan. Ternyata ketika Maria pasrah total kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang mengerjakan karyanya di dalam diri Maria. Berarti yang diminta dari kita hanyalah taat dan memberikan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Sebab ketika Tuhan meminta kita menjadi sarana atau saluran bagi keselamatan dunia, Tuhan sendiri yang akan menguatkan hidup kita melalui rahmat-rahmat-Nya. Tuhan bekerja dalam diri orang yang siap menerima risiko. Tuhan tidak pernah meminta kita semua menjadi saluran kasih-Nya dengan tangan kosong. Oleh karena itu, pada novena Natal di hari yang ke-9 ini, biarkanlah Tuhan sungguh lahir di hatimu. Percayakan seluruh hidupmu hanya kepada Tuhan. Katakanlah di dalam hatimu, "Ini aku Tuhan, aku siap menerimamu di dalam hatiku. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan Tuhan, tuntun aku selalu dengan rahmat-Mu, agar bisa solider, sehingga solidaritas-Mu di tengah dunia ini benar-benar dikenal di bumi." Tuhan memberkati.